Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang nggak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nonton ya. Aku selalu baca dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Janda muda Dubai, tolong dan rawat pengemis, asal Indonesia. Hari itu matahari sudah tinggi di langit Doha. Musim semi sedang ramah-ramahnya. Cuaca tidak sepanas biasanya. Angin gurun yang biasanya kering dan menyengat terasa agak lembut. Abidah, Dania, wanita muda berusia 32 tahun, duduk di beranda rumah megahnya di kawasan elit West Bay Lagoon. Rumah itu besar, lebih menyerupai istana, dikelilingi taman yang luas dan terawat rapi. Semuanya serba mewah, tapi di mata Dania, semuanya terasa sunyi dan hambar sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. Pagi itu, Dania hanya ingin menikmati teh hangat dan kesunyian, tapi ketukan pelan di gerbang depan membuatnya sedikit menoleh. Biasanya tidak ada yang berani mengetuk pintu rumahnya secara langsung. Ada kamera pengawas dan penjaga keamanan. Tapi hari itu, entah kenapa, seorang pria muda berdiri di luar pagar. Pakaiannya lusuh, wajahnya lelah, kulitnya terbakar matahari, dan matanya menyimpan rasa malu sekaligus harapan. Dia mengetuk lagi. Seorang satpam keluar dengan langkah cepat, hendak mengusirnya. Tapi Dania menahan dari balkon. Tunggu. Biar aku yang bicara. Dania turun perlahan, menghampiri pria itu yang masih berdiri dengan posisi merunduk, seperti takut membuat masalah. Apa kamu butuh sesuatu? Pria itu menjawab pelan, hampir seperti bisikan. Maafkan saya lapar. Saya hanya minta sisa roti, atau apapun yang bisa dimakan. Saya sudah keliling sejak pagi. Dania memperhatikan wajahnya. Pria itu tampak muda, mungkin awal 20-an. Ada sesuatu yang jujur di matanya. Bukan mata peminta-minta yang licik. Dania mengangguk. Masuklah, kamu bisa makan di dapur. Satpam yang mendengar itu langsung menatap Dania seakan bertanya apakah dia yakin. Tapi Dania hanya melambaikan tangan. Ia tahu yang ia lakukan. Dan seperti itulah pertemuan pertama mereka. Aneh, cepat, dan tidak direncanakan. Namanya Ilham, asal Indonesia. Sudah setahun lebih tinggal di Qatar, katanya, tapi nasib tidak berpihak padanya. Dia pernah bekerja di konstruksi, lalu diberhentikan. Tidak punya izin tinggal yang sah, tidak bisa pulang. Ia hidup berpindah-pindah, tidur di taman kota, kadang di lorong pasar malam. Hari-harinya penuh ketidakpastian. Dania mendengarkan dengan tenang saat Ilham menceritakan semuanya sambil menyantap sepiring nasi ayam di dapur pelayan. Entah apa yang membuat Dania yakin, mungkin karena selama ini hidupnya terlalu steril dan semua terasa palsu. Tapi pagi itu, ia membuat keputusan spontan. Kalau kamu mau, aku bisa kasih kamu pekerjaan. Aku butuh tukang kebun. Dan kadang juga butuh supir pribadi. Tapi kamu harus rajin dan jujur. Ilham menatapnya, tampak terkejut. Ia bahkan nyaris menjatuhkan sendok. Apa? Ibu serius? Namaku Dania. Tidak usah panggil ibu. Aku lebih muda dari yang kamu kira. Ilham tertawa kecil. Dan Dania, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ikut tertawa juga. Sejak hari itu, Ilham bekerja di rumah Dania. Dia diberi kamar kecil di rumah staf. Pekerjaannya dimulai dari menyapu taman, memotong rumput, menyiram bunga, dan terkadang mengantar Dania ke kantor jika supir resminya sedang tidak masuk. Ilham bekerja tanpa mengeluh, bahkan sering menyanyikan lagu-lagu lucu dalam bahasa Indonesia sambil menyiram bunga.
Kadang Dania duduk di bangku taman, memesan kopi, dan hanya menonton Ilham bekerja sambil tertawa karena tingkah lucunya. Dia bukan orang yang tampan luar biasa, tapi ada ketulusan dalam caranya bicara. Ada kebaikan dalam geraknya. Dania belum pernah merasa senyaman ini dengan seseorang, bahkan tidak dengan mendiang suaminya. Tetangga-tetangga mulai bertanya, siapa pria itu? Mengapa seorang janda konglomerat bisa sedekat itu dengan tukang kebunnya? Tapi Dania tidak peduli. Dalam hidupnya, terlalu banyak orang palsu. Ilham terasa nyata di akhir minggu pertama, saat Dania duduk di bawah pohon palem dekat kolam renang, ia memanggil Ilham yang sedang membersihkan rumput liar. Ilham, kamu tahu nggak? Kamu orang pertama yang bikin aku tertawa setelah 2 tahun. Ilham hanya tersenyum malu, lalu menjawab dengan kalimat yang membuat Dania tertawa lebih keras. Waduh, kalau tahu dari awal begitu, saya udah ngelucu dari tadi pagi, Bu. Mbak Bu Dania. Mereka berdua tertawa. Hari itu bukan hari biasa. Dania mulai menyadari, dalam hati yang beku, ada sesuatu yang mulai mencair, dan ia tidak bisa mengelaknya. Taman belakang rumah Dania perlahan berubah sejak Ilham mulai bekerja. Sebelumnya, taman itu hanya sekadar pajangan, walau indah dan luas. Bunga mawar tumbuh tapi jarang dirawat. Rumputnya tidak selalu rapi. Bahkan air mancur kecil di tengah taman sering mati karena sumbatan daun. Tapi sejak Ilham datang, semuanya jadi berbeda. Mawar tumbuh mekar, rumputnya rata dan hijau. Air mancur mengalir lancar, jernih. Dania memperhatikan semuanya tanpa perlu berkata apa-apa. Setiap pagi, Ilham mulai dari menyapu jalan batu, lalu menyiram tanaman satu persatu. Tidak buru-buru. Bahkan sering ia ajak bicara pohon-pohon itu, seperti teman sendiri. Dania yang duduk di balkon lantai 2 sering mendengar suara-suara aneh. Dan ketika dicek, ternyata Ilham sedang memarahi rumput liar atau menasehati bunga yang layu. Jangan manja kamu ini, baru kena panas dikit udah ngelipet daun. Nih, disiram ya, besok jangan loyo lagi. Dania tertawa mendengarnya. Bukan karena Ilham lucu, tapi karena itu hal yang tidak pernah ia temui di rumah mewahnya yang penuh diam dan protokol. Selama ini semua pekerja di rumahnya bersikap terlalu sopan, terlalu formal. Tapi Ilham berbeda. Sopan iya, tapi tidak kaku. Ramah tapi tidak menjilat. Dan yang paling penting, tulus. Pada suatu sore, Dania turun ke taman. Ia membawa 2 gelas jus delima. Salah satunya ia berikan ke Ilham yang sedang menyapu dedaunan kering. Capek? Tanya Dania sambil duduk di bangku taman. Ilham menerima gelas itu dengan cepat. Kalau bosnya baik gini, kerja kayak apapun rasanya ringan. Dania hanya tersenyum. Lalu mereka duduk diam sejenak, hanya mendengar suara air mancur dan burung gereja yang sesekali lewat. Kamu udah pernah kerja di taman sebelumnya? Tanya Dania. Belum pernah. Jawab Ilham jujur. Di kampung saya di Jawa, saya cuman bantuin ayah jaga kios. Tapi dari kecil saya suka berkebun. Kalau marah atau sedih, biasanya saya pergi ke kebun kecil di belakang rumah. Kamu marah dan sedih soal apa? Ilham tidak langsung menjawab. Matanya menatap pohon palem di ujung taman. Banyak hal Mbak Dania, tapi itu cerita lain. Dania tidak mendesak. Ia hanya mengangguk pelan. Beberapa hari berikutnya, kebersamaan mereka semakin sering. Dania kadang ikut turun ke taman sambil membawa laptop. Ia kerja di bawah pohon, sementara Ilham menyiram tanaman. Kadang mereka ngobrol tentang hal remeh. Makanan favorit, acara TV, kenangan masa kecil. Tapi dari hal-hal kecil itu, Dania merasa dirinya mulai hidup lagi. Ilham pernah menirukan suara ayam kampung yang kelaparan, dan Dania sampai terpingkal-pingkal. Ia bahkan menyuruh Ilham mengulanginya 3 kali. Saat itu, Dania sadar, sudah lama ia tidak tertawa sebebas ini. Selama ini, hidupnya penuh tekanan, dari bisnis, dari keluarga, dari harapan masyarakat. Menjadi anak pemilik perusahaan minyak, terbesar di Qatar bukan hal yang mudah. Semua yang ia lakukan harus sempurna. Tapi bersama Ilham, ia tidak harus menjadi siapa-siapa. Ia bisa jadi dirinya sendiri.
Suatu hari, Dania mengajak Ilham mengantar ke kantornya di Lusail. Supir tetapnya sedang izin. Dalam perjalanan, Dania duduk di kursi depan, bukan di belakang seperti biasanya. Ilham yang menyetir, tampak ragu. "Saya boleh tanya?" Ilham berkata pelan, matanya tetap ke jalan. "Tanya aja." "Kenapa Mbak Dania kayaknya nyaman ngobrol sama saya? Maksud saya ini siapa? Bukan orang penting, pekerja biasa, bahkan dulunya pengemis." Dania menatap ke depan. Suaranya tenang saat menjawab. "Karena kamu jujur. Saya lebih suka orang jujur yang sederhana, daripada orang kaya yang pura-pura." Ilham tidak menjawab, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Satu hal yang Ilham belum tahu, perasaan Dania sudah mulai berubah. Ia bukan cuma senang bersama Ilham, ia mulai mencari alasan untuk berbincang lebih lama. Kadang pura-pura menanyakan soal bunga, kadang bilang ingin belajar menyiram tanaman dengan benar. Semua itu hanya cara agar mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Namun Dania tahu, perasaannya tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Ia bukan gadis remaja. Ia perempuan dewasa yang tahu apa yang ia inginkan. Dan saat ini ia tahu, ada sesuatu yang tumbuh di taman belakang rumahnya. Bukan hanya mawar dan anggrek, tapi juga benih cinta. Matahari belum sepenuhnya terbenam ketika Dania turun ke taman dengan mengenakan gamis sederhana berwarna krem. Biasanya ia mengenakan pakaian kantor atau busana mewah, tapi sore itu ia memilih sesuatu yang ringan, nyaman, dan tidak mencolok. Taman belakang rumahnya sedang wangi oleh aroma bunga melati yang baru mekar. Di sudut dekat pohon zaitun, Ilham sedang menanam bunga bougainville yang baru datang dari pembibitan. Dania mendekat tanpa suara, lalu berdiri di sampingnya. "Ilham, kamu punya waktu sebentar?" Ilham menoleh. Tangannya masih memegang sekop kecil, dan sarung tangan kebunnya sudah penuh tanah. Tapi ia langsung berdiri dan menyeka keringat di dahinya. "Tentu. Ada yang bisa saya bantu?" "Enggak, saya cuma pengen ngobrol." Dania duduk di bangku batu dekat sana. "Capek?" Ilham ikut duduk di sisi lain bangku itu, agak berjarak. "Lumayan, tapi senang lihat bunga-bunga ini tumbuh, rasanya kayak ngelihat harapan." Mereka terdiam sejenak. Angin gurun berhembus pelan, membawa suara kicau burung yang hendak kembali ke sarangnya. Dania menatap ke arah bunga yang baru ditanam, lalu kembali memandang Ilham. "Aku pernah mikir, mungkin aku nggak bakal tertawa lagi," ucap Dania pelan. "Sejak suamiku meninggal, semua terasa kosong. Rumah ini besar, tapi dingin. Teman, banyak, tapi semuanya basa-basi. Dunia terasa terlalu diam buatku." Ilham tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan dengan serius, tidak mencoba menghibur secara berlebihan. Ia tahu, kadang orang hanya butuh didengar. "Tapi sejak kamu datang," lanjut Dania, "rumah ini berubah. Suasana jadi lebih ringan. Aku bisa tertawa, bahkan cuma karena kamu ngomong ke tanaman." Ilham tersenyum malu. "Saya enggak niat bikin lucu, Mbak Dania. Tapi kamu berhasil." Mereka kembali diam. Dania menarik napas panjang. "Ilham," katanya kemudian, lebih pelan dari sebelumnya. "Kamu tahu enggak, ada perasaan yang tumbuh di taman ini. Bukan cuma bunga." Ilham mengangkat kepala, menatap Dania. Matanya mencari-cari makna dari kata-kata itu. "Aku suka kamu," kata Dania akhirnya. Lurus, tanpa ragu. "Aku tahu, kamu mungkin merasa itu aneh. Aku janda, aku lebih tua, aku anak orang kaya. Kamu siapa? Kamu pasti mikir begitu, tapi aku nggak peduli semua itu." Ilham tampak kaget, tubuhnya kaku beberapa detik. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tidak menyangka perasaan yang ia pendam diam-diam ternyata bukan satu arah. Ia pikir, Dania hanya baik karena memang baik. Ia tidak pernah berani berharap lebih. "Saya nggak tahu harus jawab apa," kata Ilham akhirnya. "Saya nggak pantas buat Mbak Dania." "Jangan jawab sekarang," kata Dania cepat. "Aku cuma pengen kamu tahu, itu aja." Ilham mengangguk pelan, masih belum bisa sepenuhnya percaya apa yang barusan terjadi.
Tapi satu hal yang pasti, hatinya bergetar. Ia bukan orang pandai bicara cinta, tapi sejak lama ia tahu ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Ia hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan aneh. Bukan canggung, tapi lebih penuh tanda tanya. Dania tetap seperti biasa, hangat, terbuka, dan sering bercanda. Tapi Ilham jadi lebih hati-hati. Ia sering memikirkan banyak hal di malam hari. Tentang kesenjangan hidup mereka, tentang masa lalunya yang buruk, tentang orang-orang yang pasti akan mencibir. Namun di saat bersamaan, ia merasa damai saat dekat dengan Dania. Senyuman Dania, cara bicaranya, dan caranya memperlakukan orang lain tidak seperti perempuan kebanyakan yang Ilham kenal. Dania berbeda. Ia tidak melihat Ilham sebagai tukang kebun atau mantan pengemis. Ia melihatnya sebagai manusia, dan itu membuat Ilham merasa berharga. Masalahnya, tidak semua orang di lingkungan sekitar memandang hal itu dengan cara yang sama. Beberapa hari setelah Dania menyatakan perasaannya, tetangga sebelah, perempuan, paruh baya bernama Madam Jalila, melihat Dania dan Ilham tertawa di taman dari balkon rumahnya. Jalila dikenal cerewet dan hobi bergosip. Dalam waktu kurang dari 2 hari, kabar itu menyebar ke hampir seluruh penghuni kawasan elite itu. Janda, konglomerat jatuh cinta pada tukang kebunnya. Judul-judul macam itu mulai beredar di grup WhatsApp tetangga dan Facebook komunitas Indonesia di Doha. Bahkan ada yang mengunggah video diam-diam dari jauh, memperlihatkan Dania dan Ilham sedang duduk berdua di taman. Dania tahu soal itu dari asistennya. Ini sudah viral, Mbak. Orang-orang bicara macam-macam. Tapi Dania hanya tertawa. Biarin, toh mereka enggak ngurus hidupku. Asisten itu hanya mengangguk, tak bisa membantah. Ilham sempat panik. Ia mendatangi Dania malam itu dengan wajah gelisah. Kalau Mbak mau saya pergi, saya bisa keluar dari sini. Saya enggak mau bikin nama Mbak jadi bahan omongan. Tapi Dania berdiri dan menatapnya langsung. Kamu pikir aku peduli omongan orang? Kalau kamu pergi, itu karena kamu enggak mau di sini. Bukan karena mereka. Ilham terdiam. Dania menggenggam tangannya sebentar, lalu masuk ke rumah, meninggalkan Ilham dengan pikiran yang campur aduk. Malam itu, Ilham duduk di bangku taman sendirian. Lampu-lampu taman redup. Bunga-bunga masih segar meski hari sudah larut. Ia memandang ke langit. Bintang-bintang berserakan. Dan di hatinya, ada satu keyakinan baru yang mulai tumbuh. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidup, dia tidak harus selalu kalah. Pagi itu, Dania sedang duduk di ruang makan dengan ayahnya, Sheikh Rafiq Al-Nuaimi. Seorang pria tua berwibawa yang dikenal tegas di dunia bisnis minyak, tapi lembut jika sedang bicara dengan putri sematawayangnya. Ia meletakkan koran cetak lokal ke atas meja. Di halaman depan, ada foto dari kejauhan. Dania dan Ilham duduk di taman rumah. Judul besarnya, Putri Minyak Qatar dan Pemuda Misterius. Ayah dapat ini dari kolega di Dubai. Mereka tanya, benarkah putrimu dekat dengan tukang kebunnya sendiri? Suara Rafiq datar Dania hanya tersenyum. Ia menyuap sepotong roti ke mulut, santai. Memangnya itu masalah besar? Bukan, kalau kamu memang serius. Dania menatap ayahnya. Aku serius. Rafiq tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil secangkir kopi, menyeruputnya perlahan, lalu meletakkannya kembali. Ayah hanya ingin kamu bahagia, Dania, tapi kamu harus siap. Dunia kita tidak memaafkan ketidaksesuaian. Aku tidak hidup untuk dunia ya. Aku hidup untuk diriku sendiri. Ilham di sisi lain kota tidak setenang Dania. Ia bangun pagi dengan ratusan notifikasi di ponselnya. Grup-grup pekerja migran Indonesia ramai membahas fotonya dengan Dania. Ada yang mendukung, banyak yang meremehkan. Aduh bro, Ilham jadi viral. Cocok banget nih sinetron Ramadan. Dinikahin gak tuh? Atau cuma jadi mainan sebentar? Ilham mematikan ponsel. Dadanya sesak, ia tidak minta jadi perhatian. Hidupnya dulu sudah cukup berat tanpa sorotan. Kini,
Semua orang menyoroti asal-usulnya, sejarah masa lalunya, bahkan tuduhan bahwa dia sengaja memanfaatkan Dania. Saat ia sampai di rumah Dania untuk bekerja seperti biasa, seorang satpam baru menghentikannya. "Anda siapa?" "Saya Ilham. Tukang kebun di sini," jawabnya pendek. Satpam itu memeriksa daftar di tangannya. "Tidak ada nama Anda." Ilham menarik napas panjang. "Coba tanya ke Madam Dania." Beberapa menit kemudian, Dania keluar sendiri, berjalan ke arah gerbang. Ia langsung menegur satpam itu dengan tenang, tapi dingin. "Mulai sekarang, siapapun yang datang untuk menghentikan Ilham bekerja, langsung anggap pelanggaran. Dia bukan sekadar tukang kebun di sini. Dia bagian dari rumah ini." Satpam itu hanya bisa menunduk dan mengangguk. Ilham menatap Dania. "Mbak, semua orang bicara macam-macam. Aku tahu, kamu enggak malu. Kenapa harus malu?" Mereka berdiri di bawah terik matahari pagi Qatar yang perlahan mulai menyengat, tapi Dania tetap tenang. "Aku bukan remaja yang baru kenal cinta. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu siapa aku. Dan kalau semua orang di dunia bilang aku salah, tapi hatiku bilang aku benar, maka aku pilih dengar hatiku." Ilham terdiam. Ia ingin menanggapi, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya ia hanya berkata, "Saya enggak pernah nyangka hidup saya bisa berubah secepat ini." Dania tersenyum. "Itu karena kamu layak." Sore itu, Dania mengadakan pertemuan mendadak dengan keluarganya. Di ruang utama villa besar milik keluarga Al-Nuaimi, duduk ibunya, pamannya, dan 2 sepupu laki-laki yang biasa mengurus cabang bisnis di Kuwait dan Oman. Mereka semua sudah mendengar rumor. Mereka semua sudah punya pendapat. "Kamu yakin, Dania?" tanya ibunya pelan. "Iya, Bu. Dia siapa, Nak?" "Kita nggak tahu latar belakangnya. Orang-orang bisa memanfaatkanmu. Dia bukan orang seperti itu." Sepupu tertuanya, Tarek, tertawa pendek. "Apa dia bisa memimpin rapat dengan investor Jepang? Apa dia tahu cara membaca laporan keuangan?" "Dia bisa belajar," jawab Dania cepat. "Seperti siapapun juga yang mau berkembang." Tarek memutar bola matanya. "Kalau kamu nikah dengannya, semua saham kamu bisa goyah. Investor nggak percaya sama pasangan yang tidak punya reputasi." Dania menegakkan tubuh. "Lalu bagaimana kalau aku justru bangun reputasi bareng dia? Gimana kalau aku buktiin bahwa status dan gelar bukan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang?" Ruang itu hening sejenak. Semua orang memandang Dania. "Aku sudah kehilangan banyak waktu untuk menyenangkan kalian semua. Sekarang, biar aku putuskan sendiri siapa yang akan berdiri di sampingku." Hari-hari berikutnya semakin ramai. Media sosial penuh komentar. Ada yang membela, ada yang mengejek. Tapi satu hal yang perlahan mulai berubah. Publik mulai penasaran. Siapa sebenarnya Ilham? Seorang jurnalis lokal mencoba menghubungi Ilham untuk wawancara. Ilham menolak. Ia tidak mau diwawancara hanya karena kisah cintanya viral. Tapi akhirnya, satu media menulis artikel netral, membahas Ilham sebagai pemuda asal Indonesia yang bekerja keras, dikenal jujur dan sederhana, serta menyentuh hati sang pewaris keluarga minyak Qatar. Komentar mulai berbalik arah. Beberapa mulai mendukung. Banyak yang berkata, "Kalau dia baik dan tulus, kenapa tidak?" Sampai suatu malam, Dania dan Ilham duduk kembali di taman yang dulu mempertemukan mereka. "Kamu masih ragu?" tanya Dania. Ilham menggeleng. "Enggak, tapi saya masih takut." "Takut apa?" "Takut gagal." Dania menggenggam tangannya. "Kalau gagal, kita gagal bareng. Tapi kalau berhasil, kita berhasil bareng juga. Dan aku yakin, kita bisa." Ilham menatap Dania lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Keberanian baru yang tumbuh dari hati yang selama ini penuh luka. Malam itu, di taman kecil dengan aroma bunga yang menenangkan, Ilham akhirnya mengambil keputusan besar. "Aku mau nikah sama kamu, Mbak Dania." Doha, Jumat pagi. Di salah satu ballroom termewah Hotel The Pearl Qatar,
Kesibukan berlangsung sejak subuh. Puluhan pekerja sedang mengatur dekorasi, memasang bunga putih dari Belanda, karpet sutra dari Turki, dan layar raksasa yang akan menampilkan perjalanan cinta dua orang dengan latar belakang paling tak terduga, pewaris kerajaan minyak dan mantan pengemis. Ilham berdiri di depan cermin, mengenakan setelan formal khas Qatar, taub putih bersih, dan bisht hitam berbordir emas. Rambutnya dipangkas rapi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wajahnya terlihat percaya diri. "Gimana?" tanya Ilham, sedikit canggung. Di belakangnya, Hamzah, teman sesama TKI yang dulu sering mengemis bareng di pasar Suk Wakif mengangguk, sambil senyum. "Gila bro, kayak pangeran." Ilham menertawakan kalimat itu. "Dulu kita rebutan sisa roti di belakang restoran. Sekarang aku malah nikah di tempat orang kaya pesta." Hamzah menepuk pundaknya. "Tapi lo nggak nyolong jalan. Lo cuma jujur. Dan nasib akhirnya belok ke tempat yang benar." Sementara itu, Dania berada di kamar suite lantai atas. Gaunnya dirancang langsung oleh desainer top asal Lebanon. Bukan karena ia mau pamer, tapi karena ia tahu pernikahan ini akan disorot seluruh media Timur Tengah. Ia tidak sedang menyambut dongeng klasik. Ia sedang membuat pernyataan bahwa kebahagiaan tidak harus sesuai harapan orang lain. Ibunya membantu memasangkan anting. "Kamu yakin dengan pilihanmu?" Dania mengangguk tanpa ragu. "Iya, Bu. Dia bukan orang yang punya latar belakang kuat. Dia punya hati yang kuat. Itu cukup." Ibunya tersenyum tipis. Dalam diam, ia bangga dengan keberanian putrinya, meski mulutnya tetap menjaga sikap formal. Jam 10 pagi, para tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah parkir berjajar, selebriti dari Dubai, politisi dari Kuwait, bahkan beberapa perwakilan kerajaan Qatar duduk di kursi VIP. Kamera berputar dari segala arah. Presenter acara gosip berdiri di luar gedung dengan mikrofon, melaporkan langsung suasana yang katanya tidak biasa tapi mencolok. "Bukan hanya pernikahan, ini deklarasi sosial," komentar seorang wartawan lokal. Tamu-tamu sibuk berbisik. Beberapa kagum, beberapa masih mengernyit tak percaya, tapi semua sepakat satu hal. Tidak ada yang pernah menyangka Dania benar-benar menikahi pemuda bernama Ilham itu. Ketika Ilham masuk ke ruang acara diiringi alunan musik tradisional Qatar, sebagian tamu bangkit berdiri. Tidak karena statusnya, tapi karena keberaniannya. Sebagian besar tidak mengenalnya, tapi senyumnya pagi itu meyakinkan siapapun yang melihat. Pria itu tidak datang untuk mengambil sesuatu, ia datang membawa ketulusan. Dania masuk beberapa menit kemudian, digandeng oleh ayahnya sendiri. Langkah mereka ringan, tenang, tanpa ragu. Di tengah sorotan lampu dan ratusan mata yang memperhatikan, Dania dan Ilham saling pandang. Tidak ada kecanggungan, tidak ada keraguan. Imam pernikahan membacakan akad dengan lancar. Ilham menjawab tegas. Dania mengucap ijab kabul dalam versi wanitanya. Semua berlangsung sederhana, meski disaksikan dalam kemewahan. Lalu, untuk pertama kalinya, Dania memegang tangan Ilham sebagai suaminya. Hangat, nyata. Setelah acara resmi selesai, pesta dilanjutkan. Meja-meja penuh makanan Timur Tengah, musik meriah mengalun, dan para tamu mulai menikmati suasana. Beberapa artis mengambil foto bersama pasangan baru. Jurnalis mewawancarai Sheikh Rafiq, yang hanya menjawab pendek. "Saya percaya pada putri saya, maka saya percaya pada pilihannya." Ilham sendiri masih canggung menghadapi kamera. Tapi Dania terus berada di sampingnya, memperkenalkannya pada satu persatu orang penting. Bahkan seorang investor Jepang yang dulu skeptis berkata, "Kalau dia bisa membuatmu tersenyum seperti ini, berarti dia aset yang berharga." Di balik pesta, tentu saja ada omongan sumbang. Sungguh memalukan. Anak Sheikh menikahi mantan gelandangan. Berapa lama sebelum dia buat masalah? Tapi Dania dan Ilham tidak menggubris. Mereka menari di tengah ballroom, perlahan. Lagu yang diputar bukan romantis, tapi lagu pengharapan. Dan di mata mereka, tidak ada satupun tamu, hanya satu sama lain. Malamnya mereka kembali ke rumah keluarga Dania.
Para pekerja di rumah menyambut dengan penuh hormat. Satpam yang dulu meragukan Ilham kini membungkuk dengan sopan. Taman tempat mereka dulu duduk dan bicara kini diterangi lampu-lampu kecil, seolah ikut merayakan ikatan mereka. Ilham duduk di sana, masih dengan baju pengantin. Dania duduk di sampingnya, membuka kerudung, membiarkan angin malam menyentuh rambutnya. Gila ya hidup, gumam Ilham. Iya, tahu-tahu kita di sini. Mbak Dania? Makasih udah percaya sama saya. Dania menoleh. Mulai sekarang, kita hadapi dunia sama-sama. Kalau mereka hina, kita diam. Kalau mereka dukung, kita syukuri. Tapi apapun yang terjadi, kamu enggak sendiri lagi. Ilham mengangguk. Lalu ia tersenyum kecil. Boleh minta satu hal? Apa? Mulai sekarang, jangan panggil saya pakai Mbak. Dania tertawa kecil. Oke, Mas Ilham? Jangan juga. Ya udah, Ilham. Gitu aja. Siap, Dania. Mereka saling pandang, saling tertawa, dan saling percaya. Malam itu, bukan hanya pernikahan mereka yang sah secara agama dan hukum, tapi ikatan yang mereka bentuk juga sah secara emosi. Bukan karena dunia mengizinkan, tapi karena mereka memilih satu sama lain. Dan di negeri gurun, di balik dunia glamor dan jabatan, dua orang sederhana itu memulai babak baru, sebagai suami dan istri. Hari pertama Ilham masuk ke kantor pusat Al-Nuaimi Energy Group, semua orang menatapnya seperti sedang menonton film yang sulit dipercaya. Ruangannya luas, desainnya modern, kaca-kaca besar menghadap langsung ke Teluk Doha. Di dinding terpampang logo perusahaan, sumber energi, sumber kepercayaan. Ilham berjalan di belakang Dania, mengenakan kemeja putih dan celana bahan yang masih sedikit kebesaran. Bukan karena tidak mampu membeli yang pas, tapi karena ini semua masih terasa terlalu besar, secara harfiah dan simbolis. Dania memperkenalkannya di depan staf manajemen. Ini Ilham, suami saya, dan mulai hari ini dia akan ikut dalam program pengembangan manajerial. Para eksekutif senior menyalami Ilham satu persatu. Ada yang sopan, ada yang datar. Tapi yang paling mencolok adalah sikap dari Mazen, kepala keuangan yang juga sepupu jauh Dania. Sejak awal ia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya. Mudah-mudahan kamu cepat belajar, Ilham, ucap Mazen dingin. Dunia ini beda dengan halaman belakang tempat kamu menyiram bunga. Ilham hanya tersenyum. Saya senang belajar, Tuan. Mazen. Hari-hari Ilham di kantor tidak mudah. Ia harus mengikuti pelatihan internal yang biasanya diikuti anak-anak direktur sebelum naik jabatan. Setiap hari ia duduk di kelas privat, mempelajari laporan neraca, tren minyak dunia, peraturan ekspor, sampai etika pertemuan dengan klien internasional. Gurunya, seorang profesor keuangan asal Kanada yang tinggal di Qatar sejak pandemi. Ilham menyimak semua dengan serius. Ia mencatat, ia bertanya. Ia tidak malu kalau salah. Di malam hari, ia bawa catatan itu pulang dan mendiskusikannya dengan Dania. Kenapa kamu ngotot banget belajar semua ini? Tanya Dania suatu malam. Karena aku enggak mau cuma jadi bayangan kamu di kantor. Aku mau jadi partner kamu, bukan beban. Di balik semangat belajar itu, Ilham tahu banyak yang menunggunya gagal. Setiap langkahnya diawasi. Sekali saja ia salah bicara di rapat. Ada yang langsung bisik-bisik. Sekali ia tidak paham istilah teknis, langsung jadi bahan omongan. Tapi Ilham tetap tenang. Ia sadar, semua itu bukan soal dia semata. Ini tentang membuktikan bahwa siapapun bisa naik, asal mau bekerja keras. Suatu hari, Dania mengajak Ilham hadir dalam rapat mingguan direksi. Biasanya, hanya level eksekutif senior yang duduk di meja oval panjang itu. Tapi Dania duduk di tengah dan berkata, saya ingin Ilham mendengarkan langsung dinamika internal perusahaan. Dia tidak akan ambil keputusan, hanya mengamati. Rapat dimulai. Ada bahasan soal pembukaan ladang minyak baru di kawasan Ras Laffan. Proyek senilai miliaran, real itu berpotensi menjadi aset baru perusahaan, tapi juga punya risiko lingkungan. Ilham duduk diam mendengar semua, sampai akhirnya, tanpa Dania duga, ia angkat tangan. Boleh saya tanya sesuatu? Mazen langsung mendengus. Ini bukan kelas kuliah, Ilham.
Dania mengangguk pelan. Silakan. Ilham menunjuk ke layar. Di laporan lingkungan tadi disebut potensi pencemaran laut. Kalau ini terjadi, bagaimana perusahaan menangani tekanan publik dan media? Karena dari sisi sosial, ini bisa merusak citra jangka panjang. Semua diam. Seorang konsultan senior di ujung meja menjawab, "Itu pertanyaan bagus." Ilham mengangguk. Saya cuma berpikir dari sudut pandang awam. Kadang, orang awam yang menilai citra perusahaan. Rapat berakhir dengan suasana berbeda. Beberapa orang mulai melihat Ilham bukan sebagai si tukang kebun, tapi seseorang yang bisa berpikir tajam. 3 bulan berlalu sejak hari itu. Dania mulai mempercayakan proyek-proyek kecil ke Ilham. Ia tidak langsung duduk di kursi penting, tapi diberi ruang untuk mengatur logistik dan komunikasi lapangan. Ia turun ke lokasi pengeboran, berbicara langsung dengan para teknisi. Ia mendengarkan keluhan pegawai level bawah yang selama ini tidak didengar. Di mata mereka, Ilham bukan bos, ia teman. Dan dari sana, perlahan-lahan, loyalitas terbentuk. Suatu malam, Dania memandangi laporan evaluasi kinerja yang dibuat HR. Di sana tertulis, Ilham, meski berasal dari latar belakang non-korporat, menunjukkan empati, kepemimpinan, alami, dan kemampuan belajar yang sangat tinggi. Ia tersenyum, namun tidak semua senang. Mazen semakin geram. Ia merasa posisinya perlahan tergeser. Ia tahu perusahaan akan diwariskan penuh ke Dania. Tapi ia tidak pernah menyangka Dania akan melibatkan Ilham sebesar ini. Maka, diam-diam, Mazen mulai mengatur langkah. Ia menyusun laporan keuangan tahunan dengan rekayasa data kecil. Cukup untuk membuat Ilham terlihat salah kalau menandatangani tanpa sadar. Tujuannya jelas, menjatuhkan Ilham. Di akhir bab ini, Ilham duduk sendirian di ruangannya. Tangannya masih kotor setelah dari lokasi pengecekan sumur minyak. Ia membuka laptop dan melihat dokumen yang dikirim Mazen. "Coba lihat lembar ini," katanya pelan. Ada sesuatu yang janggal. Ilham bukan akuntan, tapi angka-angka itu tidak masuk akal. Kenapa tiba-tiba biaya operasional naik 3 kali lipat dalam 2 bulan? Dania masuk. "Kamu belum pulang?" Ilham menoleh. "Kayaknya kita harus bicara soal Mazen." Malam itu, kantor sudah sepi. Hanya beberapa lampu menyala di lorong. Ilham masih duduk di depan laptop, wajahnya serius. Tangannya menyusuri, lembar demi lembar dokumen yang dikirim Mazen lewat sistem internal. Ia bukan akuntan, bukan analis, tapi ada hal yang tidak masuk akal di sana. Sesuatu yang tidak konsisten. "Ini nggak benar," gumamnya. Dania duduk di sampingnya, ikut membaca. Ia memperhatikan baris yang Ilham tunjuk. "Lihat bagian pengeluaran divisi logistik," kata Ilham. "Bulan lalu biaya distribusi bahan bakar naik 3 kali lipat. Tapi volume pengiriman tetap sama. Bahkan armada kita berkurang karena 1 unit rusak." Dania mengernyit. "Kamu yakin data ini yang terbaru?" "Dikirim langsung dari sistem keuangan. Pakai nama Mazen sebagai pengirim." Diam. Dania mengenal sepupunya. Mazen memang orang lama di perusahaan. Ia punya pengalaman, tahu banyak soal struktur dan celah. Tapi ia juga terlalu nyaman berada di dalam. Dan kenyamanan seringkali membuat orang ingin mempertahankan posisi, apapun caranya. Keesokan paginya, Ilham datang ke kantor lebih awal dari biasa. Ia meminta akses sementara ke laporan audit tahun lalu dan data operasional divisi logistik. Butuh persetujuan level direktur untuk itu. Tapi Dania, tanpa ragu, menandatangani formulir persetujuan. "Lakukan hati-hati," pesannya. Ilham bekerja, diam-diam. Ia tidak langsung menuduh. Ia hanya ingin memastikan bahwa kecurigaannya bukan cuma perasaan. Ia memanggil Raffi, salah satu staf IT internal yang dulu pernah ia bantu ketika tersesat di area parkir kantor. "Raffi, bisa bantu cari log aktivitas Mazen seminggu terakhir?" Raffi agak ragu. "Log pribadi, Mas. Harus izin manajemen. Ada surat dari Bu Dania." Raffi mengecek dokumen itu, lalu mengangguk. Beberapa jam kemudian, Ilham mendapat jawaban. Ada aktivitas pengeditan dokumen di luar jam kerja.
Bahkan beberapa file laporan keuangan dibuka dan disimpan ulang pukul 2 dini hari dari alamat IP yang tidak terdaftar di kantor. Dia pakai VPN eksternal, kata Raffi. Kayak nyoba sembunyiin jejak, Ilham tidak langsung bicara ke publik. Ia hanya mencatat semuanya. Ia minta divisi internal audit turun tangan tanpa sepengetahuan Mazen. Dalam 2 hari, hasilnya keluar. Ditemukan sejumlah transaksi mencurigakan dari vendor fiktif. Nilainya tidak besar jika dilihat sepintas. Tapi akumulasinya, hampir 5 juta rial hilang dalam 3 bulan. Malam itu, Dania menggelar pertemuan darurat kecil di ruang direksi lantai 22. Hanya 4 orang hadir. Ilham, Dania, kepala audit, dan penasihat hukum perusahaan. Kalau ini benar, kata penasihat hukum, maka kita bisa tuntut Mazen atas penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data keuangan. Dania hanya diam. Pandangannya kosong keluar jendela. Dia keluarga, gumamnya. Justru itu masalahnya, kata Ilham. Kamu terlalu percaya. Besoknya, Dania memanggil Mazen ke ruangannya. Suasana formal. Ia menunggu sampai Mazen duduk, lalu membuka folder berisi dokumen yang sudah ditandai. Apa ini? Mazen membuka dokumen itu. Ia membaca cepat. Sekilas. Oh, laporan biasa. Aku udah periksa itu. Enggak, Mazen. Ini laporan yang kamu edit tengah malam, pakai VPN luar kantor. Kami punya lognya. Kami juga sudah periksa vendor-vendor ini. 3 dari 5 tidak pernah eksis di lapangan. Mazen terdiam. Ia sadar, semua sudah dibuka. Dania, aku cuma ambil sedikit. Enggak sampai mempengaruhi operasional. Aku butuh, kamu tahu kan? Sejak keluargaku di Lebanon kena krisis, kenapa kamu enggak bicara dari awal? Salah aku, iya. Tapi jangan jatuhin aku ke hukum. Aku keluarga kamu. Dania menatapnya lama. Itu alasan kamu pakai nama perusahaan untuk nutupin pencurian? Suasana ruang jadi tegang. Ilham hanya diam, berdiri di dekat pintu. Wajahnya keras. Dania akhirnya berkata, aku tidak akan lapor polisi. Tapi kamu harus keluar dari perusahaan hari ini juga. Semua aksesmu ditutup. Dan kita akan umumkan ke direksi bahwa kamu mundur karena alasan pribadi. Mazen tidak bicara lagi. Ia berdiri, lalu pergi tanpa pamit. Setelah Mazen keluar, Dania terduduk. Bahunya turun. Ia tampak kelelahan. Selama ini aku kira orang luar yang akan menghancurkan kita, katanya pelan. Ternyata dari dalam. Ilham duduk di sampingnya. Kita udah lewati satu rintangan. Akan ada yang lain. Tapi aku di sini. Dania menoleh. Kamu yakin gak salah masuk dunia ini? Ilham tertawa kecil. Waktu pertama kali kerja jadi tukang kebun di rumah kamu, aku juga gak ngerti cara rawat tanaman. Tapi tiap hari aku belajar. Sekarang, kita rawat perusahaan ini sama-sama. Minggu depannya, Ilham diangkat secara resmi sebagai wakil direktur operasional. Posisi yang dulu tidak ada, kini dibuat khusus. Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan manajemen. Tapi Dania tegas. Kami butuh orang yang jujur, yang ngerti bawah, bukan cuman atas. Ilham mulai duduk dalam rapat penting, menandatangani proyek besar, dan bertemu mitra bisnis luar negeri. Tapi di balik semua itu, dia tetaplah Ilham. Orang yang suka duduk di taman, suka bercanda dengan sopir kantor, dan sesekali mampir ke dapur untuk nanya apakah teh sudah siap. Suatu sore, saat Dania pulang ke rumah, ia menemukan Ilham sedang bermain dengan anak-anak tetangga yang datang belajar membaca. Apa ini? Tanya Dania sambil tertawa. Kelas ekonomi mikro. Mereka harus ngerti uang dari sekarang. Dania duduk di tangga, menatap suaminya. Dalam hidupnya yang serba instan, Ilham adalah satu-satunya hal yang tumbuh pelan-pelan, tapi kuat dari akar. Dan ia tahu, pilihan itu tidak salah. Sudah hampir 1 tahun Ilham bekerja di perusahaan keluarga, Dania. Dalam waktu singkat, ia berubah dari tukang kebun menjadi salah satu pengambil keputusan penting di Al Nuaimi Energy Group. Banyak yang terkejut, banyak juga yang diam-diam kagum, namun hidup tidak pernah berjalan mulus terus-menerus. Hari itu, bayangan dari masa lalu Ilham datang tanpa permisi. Sore itu,
Dania sedang duduk di ruang keluarga sambil membaca laporan perkembangan proyek offshore terbaru. Di luar, Ilham sedang bermain bola dengan anak-anak kompleks perumahan, seperti biasa. Sampai sebuah panggilan video masuk dari salah satu staf PR perusahaan, Lena. "Maaf mengganggu, Bu Dania. Kami baru saja menerima pesan dari salah satu media internasional." Mereka menanyakan latar belakang Pak Ilham. Ada seseorang dari Jakarta yang mengaku mengenal masa lalu beliau. Katanya, Ilham pernah terlibat kasus penipuan di Indonesia. Dania langsung duduk tegak. Wajahnya berubah. Apa? Media itu belum mempublikasikannya. Mereka hanya minta konfirmasi. Dania tidak langsung bertanya ke Ilham malam itu. Ia menyimpan semuanya dalam kepala, mencoba menata emosi. Tapi pikirannya berputar-putar. Ilham? Penipuan? Dania tahu Ilham bukan laki-laki sempurna. Tapi ia yakin Ilham bukan orang jahat. Ia mengenalnya terlalu dekat untuk sekadar percaya rumor. Esok paginya, Dania memanggil Ilham ke ruang kerja di rumah mereka. Ia menutup pintu perlahan, lalu duduk di kursi kerja. "Kita perlu bicara." Ilham menatapnya, bingung. "Ada media luar yang menelusuri masa lalu kamu di Indonesia. Katanya, kamu pernah terlibat kasus penipuan." Hening sejenak. Ilham tidak langsung membantah. Ia duduk pelan, wajahnya menegang. "Itu bukan sepenuhnya benar," katanya akhirnya. "Berarti ada benarnya?" Ilham mengangguk. "Waktu aku masih di Bandung, aku kerja di toko elektronik kecil. Awalnya semuanya baik-baik saja. Tapi karena pemilik toko suka main utang ke distributor dan sering telat bayar, kami, para staf, kena imbasnya. Suatu hari, distributor datang menagih dan pemilik toko kabur. Tinggal aku yang ada di sana. Mereka bilang aku ikut terlibat karena tanda tangan salah satu invoice ada nama aku. Padahal aku cuma staf. Lalu, aku dilaporkan. Aku sempat ditahan 3 hari, tapi karena tidak terbukti aku dapat keuntungan apapun, aku dilepaskan. Kasusnya tidak lanjut, tapi nama aku tetap tercatat di sistem sebagai pernah diperiksa. Itu cukup buat bikin hidup aku hancur waktu itu." Ilham menatap Dania. "Aku nggak pernah cerita karena aku malu. Aku nggak nyangka hidup bisa balik kayak sekarang." Dania tidak langsung bereaksi. Ia menatap suaminya dalam-dalam. "Kamu tahu kenapa aku kecewa?" Ilham mengangguk pelan. "Karena aku nggak terbuka dari awal. Bukan karena masa lalu kamu, tapi karena kamu nggak percaya aku bisa menerima kamu sepenuhnya." Dania tidak marah, tapi ia jelas terluka. Hari itu, mereka tidak banyak bicara. Ilham menghabiskan waktu di luar rumah. Ia duduk lama di taman belakang, memandangi langit Doha yang biru kelabu. Malamnya, Dania duduk di tepi ranjang. "Kita harus hadapi ini. Kalau media itu benar-benar mempublikasikan berita, kita harus sudah siap dengan penjelasan. Aku akan buat tim PR siapkan pernyataan." Ilham mengangguk. "Kalau kamu mau aku mundur dari perusahaan." "Jangan bodoh," potong Dania. "Aku bukan orang yang menyerah karena tekanan luar. Tapi kamu harus belajar dari ini. Di posisi kita sekarang, masa lalu sekecil apapun bisa jadi senjata orang lain." 2 hari kemudian, berita itu muncul di salah satu portal berita asing. Judulnya dibuat provokatif. "Suami miliarder Qatar ternyata mantan tersangka di Indonesia." Artikel itu menampilkan nama lama Ilham, kasus toko elektronik, dan rekam jejak hidupnya sebelum ke Qatar. Bahkan ada foto lama saat Ilham masih tidur di emperan toko. Berita itu menyebar cepat. Grup WhatsApp keluarga Dania ramai. Di kantor, ada bisik-bisik. Beberapa investor bertanya ke manajemen soal latar belakang Ilham. Bahkan satu rekan bisnis dari Eropa sempat menunda pertemuan kerjasama. Dania menggelar konferensi pers kecil. Dengan tenang, ia bicara. "Ilham tidak pernah menyembunyikan masa lalunya dari saya. Dan saya memilih dia bukan karena masa lalunya, tapi karena siapa dia hari ini. Kami tidak menyangkal bahwa ia pernah diperiksa dalam sebuah kasus.
tapi ia tidak terbukti bersalah dan tidak pernah dihukum. Kami percaya pada keadilan, dan yang lebih penting, kami percaya pada kesempatan kedua. Kata-kata Dania disambut berbagai reaksi. Ada yang mencibir, tapi banyak juga yang kagum. Tidak semua orang bisa berdiri membela orang yang dicintainya di depan publik. 1 minggu setelah berita itu reda, Dania duduk berdua dengan Ilham di balkon rumah. Mereka menyesap teh min, memandangi kota Doha yang berpendar. "Terima kasih udah nggak lari," kata Ilham pelan. Dania tersenyum tipis. "Kalau kamu lari aku kejar." Mereka tertawa. Untuk pertama kalinya setelah seminggu penuh tekanan, mereka merasa lega. "Tapi kamu harus janji satu hal," lanjut Dania. "Apa?" "Nggak ada lagi rahasia, kecil atau besar, karena kita ini satu tim. Dan satu tim nggak sembunyi-sembunyi." Ilham mengangguk. "Janji." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kisah masa lalu itu muncul, Dania memeluk suaminya lebih erat. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia manusia, dan ia berani jujur. Beberapa bulan setelah badai berita tentang masa lalu Ilham mereda, kehidupan di rumah keluarga Dania perlahan kembali normal. Anak-anak mereka mulai masuk sekolah internasional di Doha, dan bisnis keluarga terus berkembang. Tapi seperti biasa, masalah tidak pernah datang sendirian. Ketika semuanya tampak stabil, sebuah masalah baru mulai muncul. Lebih dalam, lebih rumit. Warisan. Suatu sore, ayah Dania memanggil pertemuan keluarga kecil di villa utama. Hadir di ruangan itu Dania, Ilham, 2 adik Dania, Salman dan Aisyah, serta penasihat hukum keluarga, Tuan Harun. "Umur saya sudah tidak muda lagi," kata sang ayah, perlahan. "Saatnya saya merapikan semua aset dan membagi hak kepemilikan sebelum terlambat." Dania mengangguk. Ilham diam, menunggu. Tuan Harun mulai menjelaskan secara rinci rencana pembagian warisan. Properti, saham, perusahaan, termasuk ladang minyak di utara Qatar. Sebagian besar akan tetap atas nama Tuan Al-Nuaimi, namun akan dibagikan dalam bentuk kepercayaan keluarga. Kata Harun, masalah muncul ketika giliran Dania disebutkan. Sesuai ketentuan, Dania sebagai anak sulung berhak atas 40% saham grup perusahaan. Tapi perlu dicatat, sejak menikah, semua keputusan bisnis Dania sering melibatkan Ilham. Harun berhenti sejenak. Dengan ini, Dewan Keluarga mengajukan pertanyaan, apakah Ilham layak ditambahkan sebagai pemegang keputusan di dalam trust? Warisan keluarga? Dania langsung menegang. Ilham menoleh ke arah Harun. Tidak ada kemarahan, tapi jelas ada tekanan di udara. Salman, adik laki-laki Dania, berbicara pelan. "Kami tidak mempermasalahkan Dania menerima bagiannya, tapi apakah Ilham bisa dipercaya untuk punya andil sebesar itu dalam urusan warisan keluarga? Dia orang luar, dan masa lalunya pernah mencoreng nama keluarga kita di media. Ilham sudah membuktikan dirinya lebih dari cukup." Dania menimpali, tegas. Perusahaan naik 2 digit dalam 1 tahun terakhir sejak dia ikut memimpin proyek. Dia bukan sekadar orang luar, dia suamiku. Suasana mulai memanas, Aisyah mencoba menengahi. "Kita hanya bicara soal prosedur, bukan personal. Ini soal kelangsungan warisan." Ayah Dania mengangkat tangan. "Tenang semua," ia menatap Ilham. "Kau sudah membuktikan bahwa kau layak, nak. Tapi kamu juga harus mengerti, warisan ini bukan cuma tentang uang. Ini tentang kehormatan keluarga yang sudah kami bangun sejak puluhan tahun. Kamu siap memikul beban itu?" Ilham menunduk sebentar, lalu mengangguk. "Saya siap. Tapi kalau memang harus memilih antara kepercayaan dan hak, saya lebih pilih kepercayaan." Pertemuan itu tidak selesai dalam 1 hari. Tapi sejak malam itu, Dania dan Ilham tahu, akan ada jalan panjang yang harus mereka lewati. Di rumah, Dania duduk di ruang kerja, menatap tumpukan berkas dari pertemuan tadi. "Capek?" tanya Ilham sambil menyodorkan secangkir teh. "Bukan capek, lebih ke bingung. Kenapa semua hal yang harusnya soal keluarga malah berasa kayak rapat direksi?" Ilham duduk di sebelahnya. "Mungkin karena di keluarga kamu, semua memang seperti korporasi. Aku paham, tapi aku juga sadar,
Aku belum bisa berharap mereka percaya penuh hanya karena kamu percaya padaku. Menurutku, mereka cuma belum kenal kamu lebih dekat. Mereka menilaimu dari kulit luarnya. Ilham tersenyum tipis. Gak apa-apa. Aku akan tetap kerja seperti biasa. Aku gak butuh pengakuan dari semuanya. Cukup kamu. 2 minggu kemudian, ayah Dania mengajak Ilham ke lokasi ladang minyak Al-Ruwais di utara Qatar. Sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Ilham hanya menjawab jika ditanya. Setibanya di sana, mereka naik mobil bagi menyusuri area pengeboran. Ayah Dania menunjuk ke arah tangki-tangki besar dan menara bor. Semua ini dulunya cuma pasir. Kami bangun dari nol. Belasan tahun. Di tengah, padang gersang, panas menyengat, tanpa bantuan siapapun. Ilham mendengarkan. Jadi ketika aku melihat kamu sekarang, aku tidak hanya melihat siapa kamu hari ini. Aku mencoba membayangkan, kalau kamu yang memimpin tempat ini nanti, apa kamu akan punya daya tahan seperti kami dulu? Ilham menatap ladang itu. Saya nggak janji akan sehebat Tuan, tapi saya janji akan jujur dan berusaha mati-matian menjaga. Ini seperti menjaga keluarga sendiri. Ayah Dania terdiam cukup lama, lalu ia menepuk bahu Ilham pelan. Aku percaya pada Dania. Jadi, aku juga akan belajar percaya padamu. 3 bulan setelahnya, trust keluarga resmi diumumkan. Nama Ilham tidak berada sebagai pewaris langsung, tapi ia ditunjuk sebagai Chief Executor dalam beberapa proyek baru yang dibiayai dari hasil trust. Sebuah bentuk kepercayaan yang disisipkan perlahan tapi nyata. Dan malam itu, setelah acara makan, malam keluarga selesai, Dania dan Ilham berdiri di balkon, memandangi lampu-lampu kota. Aku senang kamu tetap bertahan, bisik Dania. Ilham menatap langit. Aku nggak kesini buat jadi pewaris. Aku kesini karena kamu. Dania tersenyum. Ia tahu betul, di dunia yang diatur dengan angka, saham, dan kekuasaan, yang membuat Ilham tetap bertahan bukan kekayaan, tapi cinta, dan bagi Dania, itu warisan paling mahal yang pernah ia miliki. Udara pagi di Doha masih hangat, meski matahari mulai menggantung tinggi. Di halaman belakang rumah Dania dan Ilham, 4 anak mereka berlarian dengan riang. Sophie, yang paling tua, sibuk mengajari adiknya, Rian, cara bermain catur. Sementara si bungsu, Faris dan Laila, bermain bola kecil di rumput hijau. Dania mengawasi dari kursi teras sambil menyeduh teh hangat. Ilham duduk di sampingnya, sesekali tersenyum melihat keakraban anak-anaknya. Setelah segala lika-liku hidup yang mereka jalani, momen seperti ini terasa begitu berharga. Lihat mereka, kata Dania lembut. Mereka ini bukan cuma penerus darah kita, tapi juga harapan kita. Ilham mengangguk. Mereka tumbuh di dunia yang berbeda. Dunia yang mungkin lebih kompleks, tapi juga penuh kesempatan. Perjalanan hidup mereka berdua bukan tanpa ujian. Dari perjumpaan pertama, saat Ilham masih pengemis, hingga kini, menjadi kepala keluarga yang diakui, semuanya terasa seperti perjalanan panjang yang penuh liku. Dania mengingat kembali masa-masa ketika kabar tentang masa lalu Ilham tersebar. Ketika keluarga Dania mempertanyakan, ketika bisnis sempat terguncang, semua itu sudah menjadi kenangan yang mematangkan mereka. Kamu ingat kan? Dania menoleh pada Ilham. Dulu aku sempat ragu, tapi kamu gak pernah menyerah. Ilham tersenyum. Aku gak punya pilihan lain selain terus berjuang. Aku ingin menunjukkan bahwa orang tidak dinilai dari masa lalu, tapi dari bagaimana dia melangkah sekarang dan ke depan. Sophie, anak sulung mereka, tumbuh menjadi gadis cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Dia sering membantu Ilham di kantor, belajar bisnis dan manajemen. Rian, dengan otak matematikanya yang tajam, bercita-cita meneruskan bisnis minyak keluarga. Sedangkan Faris dan Laila, meski masih kecil, sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan semangat yang besar. Dania dan Ilham tahu, mereka harus membimbing anak-anak itu bukan hanya soal harta, tapi juga tentang nilai kejujuran, kerja keras, dan cinta. Kita harus ajari mereka arti tanggung jawab, Dania berkata suatu sore saat mereka duduk berdua di taman rumah. Bukan hanya tanggung jawab, pada perusahaan,
tapi juga pada diri sendiri dan orang lain. Ilham menambahkan, kehidupan di Qatar yang mereka jalani dengan segala kemewahan dan tantangannya mengajarkan mereka satu hal penting. Kekayaan tanpa nilai adalah hampa. Mereka ingin warisan terbesar yang diberikan kepada anak-anak adalah karakter dan keteguhan hati. Suatu hari, Dania dan Ilham mengadakan pertemuan keluarga. Mereka berbicara terbuka tentang masa depan. Bisnis ini akan menjadi milik kalian suatu saat nanti, Dania memulai. Tapi bukan berarti kalian harus ikut semuanya kalau itu bukan keinginan kalian. Sophie mengangguk. Aku ingin belajar dulu, lalu memutuskan. Tapi aku berjanji akan menjaga nama baik keluarga. Rian menambahkan, kami ingin membawa perubahan yang baik, tetap menjaga tradisi, tapi juga berani inovasi. Faris dan Laila, meski masih kecil, tersenyum antusias. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, tapi penuh harapan. Ilham memegang tangan Dania erat. Kita sudah lalui banyak hal, dan aku bersyukur jalan ini aku lalui bersamamu. Dania menatapnya penuh arti. Aku juga, Ilham. Kamu bukan hanya suamiku, tapi partner hidup yang membuatku percaya pada keajaiban kesempatan kedua. Mereka tahu, dunia tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan baru, intrik bisnis, dan kadang keraguan. Tapi dengan kepercayaan dan cinta yang telah mereka bangun, mereka yakin akan mampu melewati semuanya. Mereka berdiri, memandang ke cakrawala Doha yang terus berkembang. Kota itu penuh cahaya, penuh kehidupan, dan penuh cerita. Seperti hidup mereka, penuh warna, penuh perjuangan, dan penuh harapan. Dan kini, Dania dan Ilham bersiap mewariskan api itu kepada generasi berikutnya. Setelah beberapa tahun membesarkan keluarga dan menguatkan bisnis, Dania dan Ilham merasa perjalanan mereka mulai memasuki babak baru. Anak-anak sudah semakin dewasa. Sekolah mereka sudah hampir selesai, dan bisnis keluarga semakin berkembang, bahkan mulai merambah sektor energi terbarukan di Qatar. Namun, hidup selalu penuh kejutan. Suatu pagi, saat Ilham sedang memeriksa laporan keuangan dari cabang bisnis terbaru mereka, ia menerima sebuah telepon dari seorang pria dengan nada serius. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ahmad, seorang pengacara yang mewakili sebuah perusahaan minyak besar di Timur Tengah. Pak Ilham, saya menghubungi Anda karena ada klaim yang diajukan terhadap ladang minyak Al-Ruwais, kata Ahmad. Terdapat gugatan hukum dari pihak lain yang mengaku memiliki hak atas sebagian ladang tersebut. Ini bisa mengancam operasional dan kepemilikan Anda. Ilham merasakan jantungnya berdegup kencang. Masalah seperti ini tidak pernah mereka duga akan muncul sekarang, ketika semuanya tampak berjalan lancar. Ia segera mengabari Dania, yang saat itu sedang mengurus anak-anak di rumah. Kita harus segera mempersiapkan langkah hukum dan strategi bisnis, kata Ilham. Ini bisa jadi ujian terbesar kita setelah semua yang kita lalui. Dania mengangguk tegas. Kita sudah melewati badai bersama. Ini bukan hal baru. Kita akan hadapi ini seperti biasanya, bersama. Hari-hari berikutnya diisi dengan rapat-rapat mendadak dengan pengacara, diskusi strategi, dan koordinasi dengan para pejabat pemerintah Qatar. Dania dan Ilham bekerja tanpa henti, mengatur tim mereka untuk memastikan bisnis tetap berjalan sambil menyiapkan pembelaan hukum. Anak-anak mereka juga mulai merasakan tekanan yang datang dari dunia orang tua. Sophie yang sudah mulai aktif di dunia bisnis, mencoba membantu dengan melakukan riset dan mencari bukti-bukti yang mendukung kepemilikan ladang minyak mereka. Rian, dengan otak analitisnya, membantu mengolah data teknis yang dipakai oleh para ahli. Meski begitu, tidak semua anggota keluarga setuju dengan pendekatan mereka. Salman, adik Dania, kembali muncul dengan keraguannya. Kalian terlalu yakin dengan posisi kalian. Jangan sampai kita kehilangan semuanya karena terlalu percaya diri. Aisyah, yang lebih bijak, mencoba meredakan ketegangan. Kita harus percaya proses hukum. Yang penting kita sudah siapkan semua dokumen dan bukti dengan rapi. Suatu malam Ilham duduk di ruang kerjanya, menatap keluar jendela.
Kota Doha terlihat terang dengan lampu-lampu yang berkilauan, namun hatinya terasa gelisah. Ia tahu ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang kehormatan keluarga, tentang masa depan anak-anaknya, dan tentang semua perjuangan yang sudah mereka. Lalu Dania masuk membawa secangkir kopi dan duduk di sampingnya. "Kamu lelah?" tanyanya lembut. Ilham mengangguk. "Bukan cuma lelah, tapi juga takut." "Tapi kamu nggak sendiri," kata Dania sambil menggenggam tangannya. "Kita selalu bersama." 5 bulan berlalu dengan perjuangan panjang di pengadilan. Banyak malam, tanpa tidur, negosiasi yang rumit, dan tekanan dari berbagai pihak. Tapi dukungan keluarga dan tim membuat Ilham dan Dania tetap tegar. Akhirnya, pada hari pengumuman keputusan hakim, seluruh keluarga duduk di ruang tamu dengan penuh ketegangan. Ketika pengacara mereka membuka surat keputusan itu, wajah Ilham tegang menunggu. Setelah beberapa menit, senyum lebar muncul di wajahnya. "Kita menang," katanya pelan. Suasana ruangan berubah menjadi lega dan bahagia. Semua pelukan, tawa, dan air mata mewarnai momen itu. Kemenangan itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari babak baru. Ilham dan Dania sadar, dunia bisnis akan selalu penuh dengan tantangan. Tapi sekarang, mereka punya kekuatan baru. Pengalaman, keluarga yang solid, dan rasa percaya yang semakin kuat. Anak-anak mereka belajar dari perjuangan itu. Mereka mengerti bahwa keberhasilan bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang keteguhan, hati, dan keberanian menghadapi kesulitan. Suatu sore, saat sedang berjalan di taman, Sophie berkata kepada Ilham, "Ayah, aku ingin melanjutkan perjuangan ini, tapi aku juga ingin membawa perubahan yang lebih besar. Aku ingin bisnis kita tidak hanya untuk keuntungan, tapi juga untuk membantu banyak orang." Ilham tersenyum bangga. "Itu yang ayah dan ibu inginkan. Kamu dan adik-adikmu harus menjadi generasi yang bisa membawa bisnis ini ke arah yang lebih baik." Dania yang mendengar dari belakang menambahkan, "Dan ingat, selama kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin." Keesokan harinya, Danu datang ke rumah Dania dan Ilham. Wajahnya tampak lelah, dan matanya menyimpan kegelisahan. Danu menceritakan bagaimana di Indonesia ada kelompok yang dulu sempat memanfaatkan Ilham sebagai kaki tangan mereka tanpa dia sadari. Kelompok itu kini berusaha mencari keuntungan dengan menjebak Ilham dalam sebuah kasus korupsi yang terjadi di perusahaan lama tempat dia pernah bekerja sebelum ke Qatar. "Kamu harus hati-hati, Ilham. Mereka ingin menjatuhkanmu, mengambil apa yang sudah kamu bangun di sini," ujar Danu dan Dania, yang mendengar semuanya hanya menggeleng pelan, mencoba menyerap kenyataan yang baru datang ini. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Ilham harus menghadapi bayang-bayang masa lalunya yang selama ini ia coba lupakan. Ia merasa tertantang sekaligus terancam. "Ini bukan cuma tentang kita," kata Ilham pada Dania di malam hari. "Ini tentang bagaimana aku bisa melindungi keluarga kita dan masa depan anak-anak kita." Dania menggenggam tangannya erat. "Kita sudah melewati begitu banyak. Kita akan hadapi ini bersama, seperti biasa." Ilham memutuskan untuk kembali ke Indonesia sementara waktu. Ia ingin membersihkan namanya dan memastikan tidak ada yang bisa mengganggu bisnis dan keluarganya di Qatar. Sophie, yang sudah cukup dewasa dan memahami situasi, menawarkan diri untuk membantu mengelola bisnis selama Ilham tidak di sini. "Aku siap, Ayah. Kita akan menjaga semuanya tetap berjalan," kata Sophie penuh semangat. Ilham tersenyum bangga. "Terima kasih, Sophie. Aku percaya padamu." Sesampainya di Indonesia, Ilham bertemu kembali dengan lingkungan lama yang penuh dengan kenangan, pahit dan manis. Ia mulai menyelidiki kasus itu, bertemu dengan orang-orang yang dulu ia kenal, dan mengumpulkan bukti untuk membersihkan namanya. Tantangan tidak mudah. Ada yang mencoba menghalangi langkahnya, ada yang mencoba mengintimidasi. Tapi Ilham tetap teguh karena ada satu hal yang selalu menguatkan dia: keluarga di Qatar dan masa depan anak-anaknya. Sementara itu, di Qatar, Dania memegang peranan penting menjaga stabilitas bisnis dan keluarga. Ia lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak, memastikan mereka tetap fokus dan kuat. Suatu malam,
Dania duduk bersama Sophie dan Rian, membicarakan masa depan. Kalian harus siap untuk segala kemungkinan. Dunia ini tidak selalu ramah, kata Dania. Tapi ingat, kita selalu punya satu sama lain. Di Indonesia, perlahan tapi pasti, Ilham menemukan titik terang. Dengan bantuan Danu dan beberapa teman lama yang setia, ia mengumpulkan bukti yang kuat untuk membantah tuduhan yang diarahkan padanya. Namun, ada satu nama yang selalu muncul di balik segala masalah itu. Seseorang yang sangat dekat dengan Ilham dulu, yang mungkin memiliki motif terselubung. Ilham sadar, untuk memenangkan pertarungan ini, ia harus tidak hanya mengandalkan bukti, tapi juga kebijaksanaan dan kesabaran.